Deka, sekarang lagi di mana sih ini? Kok tempatnya luas banget? Sekarang kita lagi ada di depan Monumen Proklamasi. Lokasinya itu ada di Jakarta Pusat. Kamu lihat itu. Wah, apa itu Deka? Gede banget patungnya. Nah, ayo kita lihat lebih dekat aja, Ra, biar lebih jelas. Wah. Ini dia patung Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka berdua adalah tokoh penting proklamasi Indonesia, sekaligus presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, Ra. Wah, keren banget ya Deka. Rara baru lihat patungnya, besar banget. Iya, Ra, mereka sangat berjasa buat Indonesia, apalagi peristiwa proklamasi. Makanya dibuat patung dan monumen ini buat mengenang peristiwa proklamasi, Ra. Tapi aku bingung Deka. Kan kita setiap Senin upacara, itu juga kan memperingati kemerdekaan Indonesia. Tapi gimana sih Indonesia bisa merdeka dan proklamasi sama seperti di monumen ini? Itu ya, Ra, gimana ya? Deka juga masih bingung sih. Halo, aku tadi dengar kalian mau tahu ya soal gimana Indonesia bisa proklamasi dan akhirnya merdeka. Iya, Kak. Kenalin, aku Kak Mat. Kalian namanya siapa? Gimana kalau kita belajar bareng soal gimana Indonesia bisa proklamasi dan akhirnya merdeka? Wah, kedengerannya seru, Kak. Aku Deka, Kak. Ayo kita belajar. Nama aku Rara Kak. Aku juga mau belajar tahu. Halo Deka dan Rara, ayo kita belajar bareng. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu, Indonesia terbentuk dari banyaknya wilayah yang memiliki kerajaan teman-teman. Dulunya disebut dengan Nusantara. Sampai pada tahun 1511 Masehi, bangsa Eropa pertama datang ke tanah Nusantara, yaitu Portugis. Awalnya mereka cuma pengen kerjasama buat dagang dengan Nusantara. Teman-teman tahu kan gimana kayanya alam negara kita? Banyak rempah-rempah yang tumbuh subur, sampai jadi incaran banyak negara Eropa. Portugis tidak bertahan lama teman-teman, karena banyak perlawanan dari berbagai kerajaan di Nusantara. Tapi tidak lama dari itu datang negara lain dari Eropa. Kalian tahu itu negara apa? Aku tahu, Kak. Belanda. Benar sekali deh Kak. Jadi gini aku tunjukin. Belanda datang setelah Portugis pada tahun 1596. Sama seperti Portugis, awalnya mereka datang ke Nusantara ingin menawarkan kerjasama perdagangan rempah-rempah. Awalnya kedatangan Belanda ditolak masyarakat. Namun Belanda mencoba lagi dan lagi sampai akhirnya mereka berhasil mengambil hati masyarakat dan kerajaan yang ada di Nusantara. Tapi lama-kelamaan mereka mulai jahat Deka dan Rara. Mereka membentuk VOC pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan di Nusantara dan mengambil semua kekayaan rempah-rempah dari tanah kita. VOC ini kayak kelompok besar pedagang Belanda, tapi mereka tidak adil dan cuma mentingin keuntungan mereka sendiri. Nah, penjajahan Belanda ini tidak merata di seluruh Nusantara ya teman-teman, karena banyak kerajaan dan tokoh yang langsung melakukan perlawanan saat Belanda datang di daerahnya, seperti Kapitan Patimura. Aku tahu Kak, pahlawan yang ada di uang 1000 kan? Nih. Hahaha, benar Rara. Kapitan Patimura langsung memimpin perlawanan di Maluku ketika Belanda mulai menjajah. Juga Sultan Hasanuddin yang bersama kerajaan Goa melawan Belanda untuk mempertahankan daerahnya. Tidak lupa ada Cut Nyak perempuan yang sangat berani melawan Belanda untuk menghindari tanah Aceh dari penjajahan. Dan masih banyak lagi perlawanan dan pahlawan di seluruh Nusantara teman-teman. Wah, setelah itu Indonesia langsung proklamasi, Kak. Eits, enggak dong, karena selain Belanda, ada beberapa negara lain yang mencoba untuk menjajah Nusantara, seperti Inggris, Spanyol, dan juga Prancis. Namun, mereka tidak bertahan cukup lama di Nusantara, sampai datang negara terakhir yang menjajah Nusantara, yaitu macan Asia, Jepang. Wah, banyak ya yang menjajah negara kita. Terus gimana Kak? Nah, negara terakhir yang menjajah kita kan Jepang. Mereka memaksa kita untuk Romusa, teman-teman. Romusa? Iya, Romusa itu artinya kerja paksa teman-teman. Waktu dijajah Jepang, banyak rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja berat.
mulai dari tanam paksa, membangun jalan dan benteng, sampai membuat rel kereta api. Walaupun penjajahan Jepang tidak selama penjajahan Belanda, tapi masyarakat Indonesia tetap sangat menderita loh. Penjajahan Jepang di Indonesia itu dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, supaya rakyat Indonesia mau tetap membantu Jepang, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan suatu hari nanti. Karena itu, Jepang membentuk kelompok-kelompok seperti BPUPKI dan PPKI teman-teman. BPUPKI itu tugasnya membuat rencana untuk kemerdekaan Indonesia, seperti merancang dasar negara kita. Setelah itu dibentuk juga PPKI untuk benar-benar mempersiapkan kemerdekaan. Terus gimana Kak? Nah, akhirnya Jepang berhenti menjajah Indonesia karena kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tahu nggak, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom di kota Hiroshima. Lalu, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang menjadi sangat lemah dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Nah, abis itu Indonesia langsung proklamasi kan, Kak? Belum, Rara. Sabar ya. Karena kejadian bom di Jepang waktu itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu. Sampai akhirnya didengar oleh para pemuda Indonesia. Mereka langsung mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi golongan tua tidak ingin gegabah dan masih menunggu waktu yang tepat. Hal itu membuat golongan pemuda seperti Wikana dan Khairul Soleh membuat gerakan pada tanggal 16 Agustus 1945, yaitu membawa Pak Soekarno dan Pak Hatta. Pak Soekarno dan Pak Hatta dibawa kemana Kak? Nah, ayo kita jalan-jalan. Kalian lihat itu? Ayo kita masuk. Kita di mana ini Kak? Nah, sekarang kita berada di rumah yang dijadikan tempat pengasingan untuk Pak Soekarno dan Pak Hatta. Rumah ini adalah milik Ji Kaohsiung yang terletak di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Golongan muda memilih rumah ini karena dirasa aman dan jauh dari jangkauan Jepang. Wah, jauh ya, Kak. Oh iya, Kak. Pak Soekarno dan Pak Hatta ngapain aja di rumah ini? Nah, ayo kita lihat lebih dekat. Di sini, Pak Soekarno dan Pak Hatta berdiskusi soal gimana harus mengambil sikap dan keputusan untuk Indonesia mengumumkan proklamasi. Karena meskipun waktu itu ada kesempatan, Pak Soekarno dan Pak Hatta tetap tidak ingin terburu-buru. Nah, ini adalah rumah di mana Pak Soekarno dan Pak Hatta tinggal sementara. Oh iya, di rumah ini ada 2 kamar juga. Di sini Pak Soekarno istirahat. Lalu di sebelahnya ada kamar untuk Pak Hatta. Kalau gitu Kak, apakah di sini naskah proklamasi ditulis? Nah, pertanyaan bagus deh Kak. Jawabannya, enggak. Karena pada sore hari tanggal 16 itu, mereka kembali ke Jakarta. Oh gitu Kak, mereka kemana Kak? Nah, kita akan ke sana dengan menghilang. Caranya, saat aku selesai hitungan ketiga, kalian teriak let's go dan lompat ya. Siap Kak. Oke, 1, 2, 3. Let's Let's go. go! Nah, ini adalah rumah Laksamana Maeda. Di rumah ini, Pak Soekarno dan Pak Hatta menulis naskah proklamasi. Oh iya, sekarang rumah ini menjadi museum perumusan naskah proklamasi. Wah, aku mau masuk, Kak. Boleh, ayo kita masuk. Nah, setelah dari Rengas Dengklok, Pak Soekarno, Pak Hatta, dan Pak Ahmad Subarjo bertemu pemilik rumah, yaitu Laksamana Maeda di meja ini, teman-teman. Wah, terus gimana Kak? Nah, kalian bisa lihat itu. Itu siapa, Kak, yang duduk di meja bersama Pak Soekarno dan Pak Hatta? Kok mereka bertiga? Itu adalah Bapak Ahmad Subarjo. Beliau bersama Pak Soekarno dan Pak Hatta yang menyusun teks proklamasi di malam hari. Mereka berdiskusi gimana biar teks proklamasi itu singkat tapi harus tegas. Oh, keren ya Kak. Oh iya, abis itu gimana lagi Kak? Setelah naskah sudah benar-benar selesai ditulis dan sudah disetujui banyak pihak yang datang, baru dia diketik sama tokoh yang namanya Sayuti Melik, teman-teman. Kalau yang sebelahnya itu siapa Kak? Itu adalah salah satu tokoh dari golongan muda dan seorang jurnalis. Namanya yaitu BM Dia. Setelah itu, disinilah naskah itu ditandatangani, teman-teman. Di atas piano ini, ditandatangani oleh Pak Soekarno dan Pak Hatta atas nama rakyat Indonesia. Dibacanya di mana, Kak? Di rumah ini juga nggak? Enggak, Rara, dibacainnya di tempat kita pertama tadi, yang ada patung besarnya itu loh. Jadi, ayo kita hilang lagi. 1, 2, 3. Let's go!
Di sini ya Kak, Pak Soekarno dan Pak Hatta bacain naskahnya. Benar sekali deh Kak, lebih tepatnya di sana, di Tugu Petir itu. Dulunya itu adalah depan rumahnya Pak Soekarno. Di sanalah proklamasi dibacakan dengan lantang dan disaksikan banyak masyarakat yang hadir. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Wah, keren banget Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Kita jadi belajar banyak soal gimana Indonesia bisa merdeka, terus proklamasi. Iya Kak, makasih banyak ya. Aku akan senang banget bisa belajar sejarah. Sama-sama Deka dan Rara, terus belajar membaca ya. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.